Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai? Malam ini adalah malam berapa ya puasa? 8 ya? Pertemuan ke-7, Pak. Pertemuan ke-7. Puasa yang keberapa? Malam puasa yang keberapa ini? Malam ke-8 ya? 9 puasa. 9 puasa. Jadi masih lama ya, Lebaran masih lama, masih jauh ya. UTS minggu depan ya? Iya, Pak, minggu depan. Nah, belum dijadwal, jamnya belum ada ya, kapan waktunya belum ya. Baru apa pengumuman apa? Pemberitahuan UTS baru dilaksanakan minggu depan. Tapi jadwal belum kan ya? Belum, Pak. Belum, ya tidak apa-apa. Nah, sementara kita menunggu kapan jadwal perkuliahan kita, saya akan mulai saja. Sudah terbaca belum? Sudah terbaca? Sudah, Pak. Sudah, ya. Jadi materi kita yang ke-7 ini adalah lanjutan dari materi yang ke-6 atau yang sebelumnya tentang perkembangan politik dan pemerintahan Republik Indonesia. Sebenarnya administrasi pemerintahan atau sistem administrasi negara gitu ya, yang kita pelajari ini, sistem administrasi Indonesia ya sama artinya dengan administrasi negara Republik Indonesia, SANRI gitu ya. Jadi sebenarnya sistem administrasi kita sudah banyak berubah ya, banyak berganti seiring dengan perkembangan politik dan perubahan pemerintahan ya. Gonjang-ganjing politik sudah pasti akan menimbulkan perubahan dalam pola ataupun sistem pemerintahan. Nah, pada tahun 1939 ya, itu di Hindia Belanda telah terdapat beberapa fraksi dalam Volksraad atau fraksi nasional. Perhimpunan Pegawai Bestur Bumi Putra dan Indonesia National Group. Jadi sebelum kemerdekaan pun sebenarnya sudah ada fraksi ya, kalau boleh dikatakan ada sebagai partai gitu ya, yang merupakan restu dari penjajah ya. Di situ ada gabungan antara pribumi, kemudian dari Arab, kemudian juga dari Cina gitu ya. Jadi di situ ada gabungan-gabungan yang sebenarnya Belanda ingin mengumpulkan ya dan membuat suatu kegiatan ya sepanjang bisa dipantau oleh Belanda gitu ya. Jadi seolah-olah itu akan ada suatu grup-grup ya, suatu fraksi-fraksi di pemerintahan zaman Hindia Belanda yang mengakomodir keinginan dari beberapa tokoh-tokoh di Indonesia. Ya. Sedangkan di luar Volksraad ada usaha untuk mengadakan gabungan dari partai-partai politik dan menjadikannya semacam Dewan Perwakilan Nasional yang disebut Komite Rakyat Indonesia. Jadi memang sudah ada cikal bakal kita akan membuat suatu gabungan-gabungan politik, partai-partai politik. Ya. Nah, selama Jepang berkuasa di Indonesia, kegiatan partai politik itu dilarang.
kecuali untuk golongan Islam yang membentuk Partai Majelis Syuro Muslim Indonesia atau Masyumi. Ya, samanya kita sebagai negara yang dijajah ada pada posisi yang lemah, dimanapun juga pada posisi yang lemah. Ya, Belanda masih punya sedikit perhatian ya dengan adanya Volksrat di situ ya. Tapi kalau Jepang dia melarang kegiatan apapun kecuali di Partai ya Majelis Syuro Muslim Indonesia. Nah, setelah merdeka, kapan kemerdekaan itu? Kapan kemerdekaan? Rizky, kapan kita merdeka? 17 Agustus 1945, Pak. Oh, pinter ya. Itu sejak SD ya, masa kalau lupa kelewatan gitu ya. Jadi merdeka. Nah, merdeka itu merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tentu saja dia bisa berdikari ya, berdiri di atas kaki sendiri, dia bisa memegang kedaulatannya sendiri ya, tidak lagi bergantung kepada penjajah baik itu di zaman Belanda maupun di zaman Jepang ya. Nah, setelah merdeka Indonesia mengadopsi sistem multipartai yang banyak sekali partai politik. Ya, memasuki Orde Baru ya tahun 1965 sampai dengan 1998 partai politik di Indonesia hanya berjumlah 3 partai, P3, Golkar, dan PDI. Nah, di masa reformasi Indonesia kembali menganut sistem multipartai. Jadi gonjang-ganjing politik ya, apalagi dengan adanya pemilihan presiden, maka kepentingan-kepentinganlah yang akan berperan di situ. Ya, ketika zaman awal-awal kemerdekaan ya, sebenarnya sudah ada cikabaka partai ya. Kemudian zaman Orde Baru yang partainya semula cukup banyak, kemudian diringkas ya menjadi 3 partai seperti yang tadi yang disebutkan, P3, Golkar, dan PDI. Kemudian di masa reformasi mulai lagi yang namanya multipartai, istilahnya euforia ya, euforia. Nah, partai politik di Indonesia sejak masa merdeka adalah dasarnya adalah maklumat ya nomor 10 yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta tahun 1945. Jadi sebenarnya di awal-awal kemerdekaan itu Wakil Presiden kita yang pertama adalah Muhammad Hatta sudah meletakkan tonggak ya untuk menyiapkan partai dalam rangka memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Dari awal itu sudah menanamkan tonggaknya supaya ada partai yang nantinya akan membentuk anggota legislatif DPR dan juga lembaga tertinggi. Saat itu masih ada lembaga tinggi dan lembaga tertinggi. Salah satunya lembaga tinggi ya DPR, Presiden gitu ya. Tapi kalau lembaga tertinggi itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1959 tentang salah-salah penyederhanaan kepartaian, Undang-Undang Nomor 13 tahun 60 sampai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 ya. Partai politik merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem politik demokrasi ya. Karena dia adalah sumber, artinya tempat atau wadah bagi masyarakat, rakyat untuk dijadikan sebagai sarana pendidikan politik, sosialisasi politik, komunikasi politik, dan rekrutmen politik. Jadi partai politik itu adalah wadahnya. Ya. Karena ada yang namanya Undang-Undang Dasar itu ada kebebasan berpendapat, kebebasan mengeluarkan pendapat, ya, kebebasan memilih, ya, seperti itu. Jadi bagaimana caranya ya pakailah sarana-sarana yang sifatnya memang sudah ditentukan oleh undang-undang.
melalui partai-partai politik. Nah, partai politik itu bisa sebagai sarana pendidikan politik, ya. Jadi kalau namanya sarana pendidikan itu tempat kita untuk belajar. Jadi wajar jika dalam pendidikan politik itu ada yang namanya ketidakpahaman, perbedaan persepsi, ada yang namanya pertentangan, itu sebenarnya wajar. Ya, apalagi kalau kita sudah berseberangan, ada yang istilahnya pro dan ada istilahnya kontra atau oposisi, ya. Ya kalau sudah oposisi dengan pemerintah misalnya, ya sudah pasti setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau yang direncanakan oleh pemerintah tentu saja akan dikritisi, akan juga bisa ditolak oleh oposisi. Nah, seperti itu. Jadi sebagai sarana pendidikan politik itu memang sangat penting, ya. Jangan sampai ya, dalam proses pendidikan politik ini akan menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa. Karena kalau sudah memilih anggota DPR, anggota DPRD, apalagi pemilihan presiden, ya itu makin banyak pertentangan, kesenjangan di antara kita sebagai masyarakat, ya. Apalagi kalau sudah meruncing, ya udah bukan lagi politik sehat, ya. Bahkan ada yang namanya politik yang sifatnya negatif, ada yang malah politik istilahnya black campaign gitu ya. Nah, jadi kampanye-kampanyenya itu bukan hanya negatif tapi kampanye hitam yang sifatnya adalah memfitnah, tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, selain itu apalagi ya, fungsi partai politik itu adalah untuk sosialisasi politik, ya. Yang namanya sosialisasi itu adalah memberitahukan, menyebarkan informasi kepada publik mengenai apapun tentang politik. Apa itu partai politik, bagaimana fungsi politik, partai politik, gitu ya. Kalau sudah masalah politik itu sosialisasinya lumayan ya. Karena kalau namanya sosialisasi, ada yang bisa menyerap dengan baik hasil sosialisasi, ada yang tidak bisa menyerap dengan baik sosialisasi itu. Nah, pemerintahan kita kan politiknya gonjang-ganjing ya. Apalagi kalau sudah mulai yang namanya pemilihan presiden ya, itu luar biasa. Pemilihan gubernur, khususnya gubernur-gubernur yang sifatnya atau daerahnya strategis ya, itu juga akan terjadi friksi, akan ada perpecahan ya. Kalau sudah seperti itu, kembali lagi kita sebenarnya itu adalah pembelajaran. Ya, itu adalah pembelajaran kepada seluruh masyarakat, kembali kepada seluruh masyarakat. Jadi, namanya orang belajar ya pasti ada yang salah ya. Namanya orang belajar pasti ada yang tidak pendapat ya. Tapi kalau seperti itu salurkan aspirasi dengan baik, bukan dengan bakar-bakar, dengan memfitnah, dengan melakukan kebohongan publik ya. Tidak boleh seperti itu. Partai politik juga sebagai komunikasi politik ya. Bagaimana itu komunikasi politik, untuk apa? Supaya sarana ya bagi orang-orang ya yang memang mempunyai kepentingan politik mampu untuk memberikan informasi yang baik. Seorang komunikan ya, komunikator ya, itu memang harus ada sarana yang baik. Ya, kalau misalkan dari calon presiden, calon anggota DPR ya, atau calon kepala daerah, dia harus punya komunikasi politik yang baik. Ya, menyampaikan dengan baik supaya apa yang disampaikan itu mampu diserap oleh masyarakat, bukan hanya yang mendukungnya, tapi juga yang tidak mendukungnya. Itulah gunanya komunikasi politik, supaya ada yang tertarik. Yang namanya politik itu adalah istilahnya siasat. Bagaimana orang bisa mempengaruhi orang lain supaya bisa ikut dengan apa yang dipikirkan oleh orang itu. Mempengaruhi itu lumayan berat ya. Wah, makanya kadang kalau
seorang politisi ya, baik itu dari politisi dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah ya, di kalangan-kalangan pemerintahan itu ya, calon-calon kepala daerah atau calon-calon anggota legislatif, dia harus bisa meyakinkan konstituennya, orang-orang yang memang menjadi sumber suaranya. Kadang-kadang juga ya anggota-anggota, calon-calon anggota itu ya memberikan bukan hanya komunikasi tapi juga memberikan perhatian dalam bentuk sumbangan ya. Kalau kita misalkan kampanye, kadang-kadang ada masyarakat membutuhkan peralatan gitu ya, mau tidak mau ya seorang politisi harus mampu untuk memenuhinya ya. Istilahnya ada juga yang melakukan politik uang ya. Nah, kalau politik uang itu sebenarnya bukanlah politik yang baik ya, bukanlah politik yang baik karena dia istilahnya adalah membeli suara ya, dengan materi ya. Sebenarnya yang dijual itu bukan materinya tapi adalah programnya. Bagaimana mencapai program-program yang diusulkan sehingga masyarakat mampu memilih yang mana politisi yang memang bisa diandalkan gitu ya. Kemudian ada yang namanya fungsinya adalah rekrutmen politik. Rekrutmen politik itu adalah mengambil atau menyaring calon-calon kader itu ya, calon-calon kader di partai politik, sehingga dia akan mampu menjadi seorang calon politisi dan akhirnya menjadi politisi yang baik. Ya. Rekrutmen politik itu harusnya memang punya yang namanya kaderisasi, bukan semerta-merta begitu ada orang yang punya materi yang banyak ya, akhirnya dia langsung dicalonkan sebagai gubernur, dicalonkan sebagai wali kota karena dia punya materi yang besar. Memang dalam proses perpolitikan tidak mungkin tidak pakai modal ya. Bagaimana? Ada juga yang namanya mengambil calon-calon politisi karena dia terkenal. Contoh misalnya adalah artis atau seniman ya, atau pejabat yang akan pensiun. Seperti itu. Atau mantan-mantan pejabat. Nah, dia diambil ya untuk menambah suara. Ya, kalau kita kenal artis misalnya di Indonesia kan banyak ya. Akhirnya artis itu dia belum tahu mengenai masalah politik tapi karena dia punya suara ya, punya suara ya, artinya terkenal ya kan, banyak pengikutnya baik itu di media sosial maupun di secara langsung gitu ya. Maka para pimpinan-pimpinan politik ini akan berusaha merekrut mereka-mereka yang mempunyai massa ya, baik itu yang artis, baik itu yang pejabat ya, ataupun juga kalangan-kalangan yang lain. Nah, melalui pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, ya, partai politik diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat serta merekatkan berbagai golongan dalam masyarakat demi mendukung persatuan nasional, mewujudkan keadilan, menegakkan hukum, menghormati hak asasi manusia dan menjamin terciptanya stabilitas keamanan. Itu adalah tujuannya ya, dengan fungsi-fungsi itu ya tujuannya adalah meningkatkan kesadaran partai politik, meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Sekarang masyarakat sudah sadar politik belum? Bagaimana? Sudah belum? Kesadaran politik kita bagaimana? Siapa yang bisa jawab? Halo? Siapa yang bisa jawab? Kesadaran politik kita bagaimana? Yuan? Apa tadi, Pak? Menurut kamu bagaimana tingkat kesadaran politik masyarakat? Sepertinya kurang, Pak. Kenapa kamu bilang kurang? Karena ya masyarakat kurang begitu mengerti politik, Pak. Iya, kenapa? Setahu saya ya. Iya, betul. Memang kurang kesadaran. Kenapa kurang kesadaran? Ya. Bisa lihat dalam indikatornya apa?
apa indikator kesadaran masyarakat dalam berpolitik itu kurang? Masuk Pak. Coba, siapa yang bisa bantu? Ya saya Pak. Ya, Masuk Pak. gimana? Masuk. Ya, kalau saya secara pribadi lihatnya masyarakat sejauh ini apatis terhadap politik. Kenapa apatis? Karena memang perilaku elit politisi kita kian memburuk. Nah, korupsi, kolusi terjadi di mana-mana. Bahkan akhir-akhir ini beberapa dari partai politik, ketua partai politik ditahan. Nah, inilah yang lalu kemudian membuat masyarakat itu semakin apatis dalam melihat dinamika politik gitu. Makanya jangan heran kalau keterlibatan masyarakat dalam pemilihan baik presiden maupun legislatif maupun yudikatif itu minim, karena memang ya perilaku elit kita yang memang jauh di luar dari tatanan moralitas. Kira-kira seperti itu Pak. Ya, bagus ya. Jadi harus ada jelasnya. Nah, indikator kesadaran politik yang rendah itu bisa juga dilihat dari jumlah masyarakat yang memilih, gitu ya, yang memilih. Jadi misalkan ada pemilihan Pak, ya. presiden atau pemilihan kepala daerah atau pemilihan anggota dewan, ya ada berapa jumlah penduduk yang ikut mencoblos ya dibandingkan dengan jumlah penduduk yang punya hak untuk memberikan suaranya. Itu indikasinya ya kesadaran politik itu. Karena memang benar kalau kesadaran masyarakat itu ya minim karena elit-elit politik kita banyak yang mengambil kesempatan ketika dia sudah berkuasa. Padahal kesempatan untuk berbuat lebih baik ya itu terbuka luas ketika dia sudah menjadi anggota-anggota dewan atau menjadi kepala daerah atau menjadi presiden sekalipun. Nah, kalau sudah masuk ke tahap menjadi anggota di pemerintahan, baik itu yang namanya legislatif ya maupun di eksekutif, itu adalah mengemban amanat yang besar bagi konstituennya atau masyarakat yang diwakilinya. Ya kalau misalkan tadi disebutkan banyak kepala daerah yang ditangkap karena ada yang namanya korupsi atau juga bisa jadi kolusi ya. Ada juga menteri-menterinya. Menteri-menteri itu kan pejabat negara yang dipilih secara politik oleh presiden. Nah, kita sudah tahu lah beberapa menteri yang sudah ditangkap, yang sudah ditahan, bahkan sudah divonis ya, dan itu tidak berkurang kelihatannya ya. Jadi kesadaran para pemimpin-pemimpin ini untuk sebenarnya mengabdi kepada masyarakat itu ada yang memang tidak bisa tinggi kesadarannya. Ya, ada lagi di sini ya. Untuk apa ya partai politik itu supaya ada yang namanya mendukung persatuan nasional. Mendukung persatuan nasional. Kira-kira menurut Cynthia kita persatuan nasional kita sudah bagus atau belum? Cynthia? Halo? Cynthia? 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 Iqbal, gimana menurut kamu Iqbal? Menurut saya sudah bagus Pak, tapi kadang kita koyah persatuan itu gara-gara kayak hoax gitu Pak, gampang terpancing dengan isu-isu yang ini. Tapi menurut saya persatuan nasional kita sudah bagus. Persatuan sudah bagus, ya. Gimana pendapat Rizky? Rizky? Halo Rizky? Iya Pak. Iya, bagaimana pendapat kamu? Iya Pak. Pendapat kamu bagaimana Rizky? Gimana Pak? Pendapat kamu gimana tadi yang disampaikan oleh Iqbal? Tentang politik ya Pak? Tadi nyimak nggak Rizky? Suaranya di sini sinyalnya lagi susah Pak. Putus-putus. Yang kamu dengar tadi apa?
tentang politik, Pak. Ya, gini menurut kamu bagaimana tentang politik? Ya, kalau untuk di kita politiknya ya kurang bagus sih, Pak. Kenapa kurang bagus? Karena kita juga dari salah satu pejabat kita ya korupsi, terus juga lebih mudah kena adu domba sih, Pak. Adu domba. Ya, ya. Baik, nggak apa-apa. Itu Cynthia. Halo, Cynthia? Halo, Cynthia? Cynthia? Kemana ini Cynthia ini? Baik, ada lagi pelaksanaan itu diharapkan dapat meningkatkan atau juga bisa juga mewujudkan keadilan. Gimana menurut kamu, Tirsa, Siti, Mawaddah? Masalah keadilan sudah terwujudkah dengan adanya partai politik? Bagaimana? Sudah terwujudkah keadilan? Kalau belum untuk seluruh rakyat Indonesia gitu. Kenapa bisa begitu? Gimana? Masalah yang dia perbuat. Tirsa ada di rumah atau Iya, di jalan masih ini? kok kasus-kasus masalahnya nggak di rumah, Pak. Oh, suaranya putus-putus ya? Oke. Iya, sinyalnya. Iya, nggak apa-apa. Novita, dengar suara saya, Novita? Pak, Dengar dengar. ya. Menurut kamu bagaimana dengan partai politik? Apa sudah menghormati hak asasi manusia dan menjamin terciptanya stabilitas keamanan? Sudah? Belum sih, Pak. Kenapa dibilang belum? Kayak waktu masalah yang kemarin tuh, yang Habib Rizik, yang anak buahnya yang tertembak. Terus dibilangnya itu sama kepolisiannya itu dia sengaja bawa senjata api, padahal itu kan nggak mungkin ya Pak, senjata api dijual belikan. Terus kan harusnya itu termasuk HAM dong, karena ditembak mati di tempat. Terus sampai sekarang prosesnya itu proses keadilannya itu nggak cukup Pak, terus malah ditutup aja kasusnya. Masalah stabilitas keamanan bagaimana? Kenapa Pak? Kan ada nih menghormati hak asasi manusia dan menjamin terciptanya stabilitas keamanan. Sudah tercipta belum keamanan atau stabilitas keamanan? Kalau keamanannya sih udah Pak, udah cukup. Tapi belum Pak, itu ya kemarin teroris. Iya, teroris. Iya. Oh, ada yang teroris ya. Ya berat ya. Kalau urusan masalah hak asasi manusia ya dan stabilitas keamanan itu beriringan ya. Partai politik ya itu kan sebagai fungsi sarana pendidikan politik, ya, komunikasi politik, ya sebagai pendidikan dan komunikasi itu harus bagus ya. Menghormati hak asasi manusia itu artinya adalah setiap orang itu mempunyai hak dalam memilih dan dipilih, kecuali memang ada beberapa instansi atau orang yang tidak boleh memilih. Itu maksudnya menghormati hak asasi manusia. Jadi hak untuk memilih itu adalah hak asasinya dan menjamin tercipta stabilitas keamanan ya. Ketika dalam proses pemilihan kepala daerah tidak boleh itu keamanan menjadi runtuh, ada bakar-bakar, ada fitnah-fitnah ya, ada hoax-hoax tadi ya, ada pembunuhan. Itu tidak boleh ya ketika pemilihan-pemilihan pemimpin-pemimpin ya, baik itu pemimpinan pusat ya, pemimpin pemerintahan
pusat maupun pemimpin di pemerintahan daerah. Itu tidak boleh sampai ada terganggunya stabilitas keamanan, ya, karena bagaimanapun juga keamanan itu paling penting, ya. Tapi keamanan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila situasi atau kondisi politik tidak stabil. Makanya kalau negara kita mau maju, politik harus stabil, ya. Jangan sebentar-sebentar, ya, begitu ada pergantian kepemimpinan berubah lagi, berantem lagi, gontok, sehingga tingkat kepercayaan publik akan rendah, tingkat kepercayaan di tingkat internasional juga akan rendah. Ya, demokrasi yang baik adalah ketika ada perubahan-perubahan kepemimpinan itu tidak mengubah karakter bangsa. Ya, nah ketika sudah mengubah karakter bangsa, misalkan sudah tadi ada yang sampai memfitnah, kemudian ada yang nggak benar istilahnya tadi itu akan menimbulkan hal yang negatif, ya, baik itu di tingkat nasional juga di tingkat internasional. Makanya ketika kalian semua ingin menjadi anggota dewan atau bahkan menjadi calon kepala daerah, belajar ya, sebagai negarawan, ya, negarawan. Jadi dia itu mampu berada di atas golongan manapun. Ya, memang berat, ya. Karena kalau namanya politik, ada yang namanya politik jual beli, ya. Saya memberikan apa, nanti saya apa kontribusinya. Dia mengharapkan kembali yang namanya politik itu. Ya, modalnya besar. Ya, modalnya besar. Kalau kita hanya punya modal doa, ya, dan restu, ya, mungkin saja berhasil. Ya, tapi harus ada modal yang lain. Bukan hanya doa restu, tapi juga doa juta atau doa miliar gitu, ya. Bisa jadi doa puluh miliar. Makanya dalam proses kampanye itu ada yang namanya biaya kampanye. Ya, harus dilaporkan itu dari mana sumber-sumber biaya kampanyenya. Apakah dari kantong pribadi atau sumbangan perorangan, sumbangan dari lembaga, badan usaha, bahkan sumbangan dari luar. Seperti apa? Nah, kalau misalkan dari luar, boleh atau tidak? Nah, seperti itu. Makanya ketika mau kampanye harus punya modal, minimal bikin kaos, ya, minimal bikin kaos, bikin spanduk, bikin apalagi kaos, spanduk, apalagi flyer, ya, brosur, ya, bahkan mungkin dikasih souvenir gitu, ya, supaya dikenal, ya. Jangan cuman ya memang begitulah politisi, ya, begitu dia mau mencalonkan diri baru dia mendekatkan diri kepada masyarakat, dekatkan masyarakat, adakan pertemuan, memberikan bantuan, ya, ada maunya. Memang itu dasar-dasar dari politik yang sekarang. Tapi sebenarnya kalau politik yang bagus itu dia dikenal bukan karena itu, dikenal karena dia punya program yang baik dan memang dia dikenal karena namanya baik dan mampu, ya, mempengaruhi masyarakat sekitarnya gitu. Tidak ada dia memberikan kontribusi berupa uang, ya, ataupun barang ataupun sumbangan gitu, dia akan tetap terpilih, ya, karena memang namanya nama baik. Makanya mencari nama baik itu susah. Ketika sudah menjadi anggota dewan namanya sudah baik, kemudian dia terpengaruh dengan iming-iming, akhirnya dia terjerembab, jatuh dan tak bisa bangkit lagi, ya, tenggelam dalam luka dalam, bagaimana itu? Dan dia nggak bisa pulang, ya kan? Karena apa? Karena harus masuk ke dalam penjara. Nah, seperti apa maunya? Ya, kalau sudah jadi anggota dewan, jadi kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, jangan terpengaruh dengan yang namanya uang. Tapi yang namanya uang itu memang punya pengaruh besar bagi kita, kan? Katanya uang tidak menjamin kebahagiaan, betul nggak? Tapi tanpa uang siapa yang bisa menjalankan pemerintahan, bisa menjalankan kehidupan? Pasti perlu uang. Cuman bagaimana cara mencari uangnya, membuang ataupun mengeluarkan uangnya, itu harus sesuai dengan norma-norma atau etika. Nah, partai politik bagaimana nyari uangnya supaya bikin kampanye itu bagus, ya. Mau nggak mau dia harus modal. Kalau nggak punya modal, cari pemodal. Cari pemodal yang memang ikhlas, ya. Tapi ada nggak sih pemodal yang ikhlas, ya? Nggak ada yang namanya timbal balik jual beli, dagang sapi, gitu kan? Nah, politik itu memang bisa memisahkan keluarga, ya.
bisa memisahkan saudara. Nggak apa-apa, tapi pisahnya hanya sementara ketika dalam proses pemilihan. Gitu ya. Tapi setelah selesai, udah kembali lagi kan. Tapi kan belum tentu juga begitu. Begitu yang satu terpilih, yang satu tidak terpilih, akhirnya mereka menjadi musuh bebuyutan. Itu berarti pendidikan politiknya masih rendah. Ya. Kenapa? Tadi mereka sudah dididik harusnya mampu untuk berjiwa besar dalam menerima kekalahan. Harus bisa seperti itu. Sekarang kita lihat partai politik. Ya. Partai politik ya, pada tahun tadi sudah ya. Partai politik sudah ya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 mendefinisikan partai politik sebagai organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas persamaan kehendak dan cita-cita untuk kepentingan anggota masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilu. Secara umum tujuan parpol adalah mewujudkan cita nasional bangsa. Cita-cita nasional bangsa, juga masyarakat yang makmur, mencari kehidupan bangsa, dan ikut masyarakat dunia. Jadi seperti itu. Cita nasional bangsa itu sangat suci, ya, sangat bagus, sangat. Tapi partai politik ini ya, harusnya memang mampu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan kehidupan dunia, ya, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, ya. Bukan ketika jadi partai politik dia adalah bagi-bagi kue. Paham kan maksudnya bagi-bagi kue? Gimana? Iya Pak, tahu bagi-bagi fee. Bagi-bagi jabatan, ya, ketika dia berhasil menjadi seorang pemimpin, dibagi-bagi jabatan sebagai influencer sukses, dijadikan komisaris, ya. Oh, dia sebagai buzzer. Sekarang ada zaman istilah namanya buzzer, influencer, ya. Nah, untung aja nggak ada istilah influenza. Kalau influenza nanti akhirnya harus berobat itu, ya. Nah, kalau sudah jadi buzzer, influencer, ya, atau bisa jadi tim ses, ya. Apa tim ses? Apa tim ses? Ada yang tahu tim ses? Tim sukses sukses. Pak. Tim sukses, ya. Kalau sudah tim sukses, wah dia adalah ketua dari tim ses di wilayah A, B, C, D. Wah, dia akan bisa jadikan komisaris, dia akan saya jadikan komut, ya, komisaris utama, bahkan dia akan saya jadikan pejabat, ya, yang tingkat menteri, ya, seperti itu, pejabat negara. Ya, bagi-bagi akhirnya tadinya misalkan tidak akan bagi-bagi kue, ketika sudah menang mau tidak mau harus bagi-bagi kue, karena artinya juga didukung oleh berbagai macam kalangan. Jadi sebenarnya yang namanya bagi-bagi kue mau bagaimanapun juga tetap terjadi, ya. Tetapi kadang bagaimana melihat orang membagi kuenya itu, ya. Ada yang terang-terangan gitu, ya. Ada yang bagi kuenya gelap-gelap, suram-suram. Ada yang nggak tahu bagaimana, tahu-tahu kok dia bisa jadi seorang direktur utama, ya. Dia sebagai komisaris, dari mana? Keahliannya seperti apa? Tapi karena dia memang menjadi orang dekat ketika dalam tim ses, dia dijadikan pejabat, ya, direksi, komisaris, seperti itu. Ya kalau seperti itu ya pendidikan politik kita masih kurang, seperti itu, ya. Akhirnya tadi begitu nanti ganti pemerintahan, ganti lagi, bagi-bagi kue lagi, ambil lagi, ya, sampai akhirnya kita tidak tahu mau sampai kapan ini seperti ini politik kita ini. Bentar lagi akan ada pemilihan kepala daerah, cuman karena ada undang-undang yang baru, ya, kepala daerah harus dipilih serentak, ya. Harusnya kan tahun 2022 sudah ada, ya, tapi karena dianggap serentak 2024 itu lagi politik lagi, ramai lagi. Nanti begitu berbarengan dengan pemilihan presiden kan 2024, akhirnya seperti apa lagi saya nggak tahu bagaimana nanti, ya. Di medsos itu perang bintang, ya, perang suara, ya, perang kata-kata, ya. Kadang-kadang bahasanya juga bahasa yang nggak sopan gitu kan. Itu seperti itu. Itu pendidikannya kurang bagus, pendidikan politik. Komunikasinya juga nggak bagus. Tapi bagaimana ya, masyarakat kita masih rendah tadi yang dikatakan tingkat kesadaran politiknya rendah, sangat rendah. Ya pokoknya kalau nggak sesuai dengan apa yang saya pilih itu bukan pilihan saya, itu adalah musuh saya.
Oh, enggak begitu ya. Kita harus sadar bahwa itu adalah sebagai ajang ya dalam komunikasi, ajang untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ya, ketika terpilih kepala daerah, terpilih anggota dewan legislatif, terpilih presiden, itu tujuannya adalah luhur sekali. Ya, seperti itu. Nah, sekarang ada pelaksanaan pemilihan umum ya. Secara garis besar pemilihan umum di Indonesia ada 3 masa atau orde, yaitu masa orde lama ya di zaman presiden pertama kita ya, Presiden Soekarno ya. Kemudian masa orde baru ya di zaman presiden kita, Presiden Soeharto ya. Kemudian masa reformasi, nah ini masanya dari di zaman B.J. Habibie ya sampai terakhir ke Jokowi. Nah, masa orde lama ini adalah masa yang sangat berat yang dialami oleh bangsa Indonesia. Ya, sangat berat. Tadi kan sudah disampaikan bahwa pada tahun 1945 itu sudah dicanangkan untuk pemilihan anggota DPR MPR oleh wakil presiden waktu maklumat nomor 10 tadi ya. Ternyata pelaksanaan pemilunya itu tahun 1955. Ya. Kenapa bisa begitu? Ada yang tahu kenapa di masa-masa awal kemerdekaan kita itu sulit sekali melakukan rencana pemilu untuk memilih anggota DPR MPR? Ada yang tahu? Siapa yang bisa jawab? Di masa-masa awal-awal kemerdekaan. Ayo coba, Rahmat. Nggak tahu, Pak. Hah? Nggak tahu? Iya, Pak. Tadi siapa yang belum ya? Tadi siapa yang saya panggil nggak nyaut-nyaut itu? Si Intial ini Pak, sinyalnya Pak. Terus keluar ya? Iya, dia mau masuk juga masih loading-loading Pak. Ada yang tahu kenapa di masa orde baru, masa orde lama ini, di awal-awal kemerdekaan ini sangat sulit sekali untuk melaksanakan pemilihan umum ini? Ada yang tahu? Iwan? Kurang tahu, Oh, Pak. kurang tahu. Bilang, waktu saya belum lahir Pak, gitu ya. Ini sebenarnya pelajaran diulang-ulang ya. Masa orde lama ya, dari zaman kemerdekaan kita itu sebenarnya, kapan tadi merdeka? Kapan? Tanggal berapa? 17 Agustus 17 Agustus 1945. tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita kan? Iya kan? Hari merdeka, Nusa dan Bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Secara pengakuan diakui, tapi tidak semuanya mengakui di negara di dunia kalangan internasional. Kenapa? Contohnya yang tidak mengakui siapa? Yang tidak mengakui adalah Belanda. Ya, dia tidak mengakui bahwa Indonesia sudah merdeka. Makanya ketika merdeka, Belanda masih melakukan namanya agresi militer. Masih ingat? Ada berapa agresi? Ada 2 kali agresi militer. Ya. Nah, itu akhirnya kita masih dalam tahap pemilihan bentuk mencari pemimpin ya, akhirnya dengan adanya agresi ya disitulah tidak selesai urusan politik kita karena masih ada pengaruh dari penjajahan Belanda bahwa dia ingin kembali ke Indonesia sebagai penjajah, makanya ada agresi militer. Nah, makanya ada yang namanya perjanjian, ada mulai dari perjanjian Linggarjati, ya, perjanjian Renville, perjanjian Rumroyen, sampai terakhir ada konferensi meja bundar. Ya, kenapa disebut konferensi meja bundar? Halo? Halo? Karena? Itu pengakuan dari negara lain, Pak. Iya, itu butuh pengakuan. Nah, pada akhirnya dari perjanjian tadi Linggarjati, Renville, ya kemudian akhirnya terakhir ke konferensi meja bundar, barulah Belanda mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Itu kan berat kan? KMB kita tahun 1949. Jadi kalau begitu saja, kenapa tidak jadi ya dari itu? Kalau masih ada
kepentingan dari negara lain yang untuk menjajah. Dan ada lagi ya, waktu itu masih dalam proses politik kita masih belum sempurna juga ya. Makanya di zaman Orde Lama ada yang namanya sosialis ya, ada yang namanya nasionalis, ada yang namanya agama. Ya, ada sosialis, nasionalis dan agama. Ada partai-partai ya, ketika di awal-awal itu ada yang Partai Nasional Indonesia, ada Partai Komunis Indonesia, ada Partai Pari Masyumi, ada Partai Syarikat Islam Indonesia, banyak. Nah, pada akhirnya pemilu itu bisa dilaksanakan tahun 1955. Bayangkan, dari 1945 pada akhirnya baru terlaksana 1955. Dan itu adalah pemilu yang pertama. Dan yang paling berhasil dan paling sukses. Kenapa saya katakan demikian ya? Itu menurut informasi adalah anggota ya dalam pemilu itu bukan hanya dari partai politik tapi juga dari perseorangan ya sampai 119 ya, gabungan dari partai politik dan perseorangan yang ikut ya. Tapi tidak ada yang namanya rusuh, tidak ada yang namanya gontok-gontokan ya. Nah, tapi tetap dia adalah bangsa Indonesia. Tidak ada kepentingan yang seperti saat ini. Itu ya yang dulu mungkin kepentingannya satu bagaimana mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan baik ya. Walaupun memang ada ya, yang namanya pemilihan umum ya memang ada juga saling menjual gitu ya. Saling menjual program-programnya yang pada akhirnya ada partai-partai yang menang ya. Di partai tahun 1955 itu ada yang Partai Nasional Indonesia menang, Nahdlatul Ulama ya, kemudian Masyumi, PKI itu empat besar yang memilih yang dapat diyakini ya oleh masyarakat bisa mengubah tatanan kehidupan. Sebenarnya waktu tahun 1955 itu pemilu pertama itu tujuannya adalah memilih DPR MPR, tapi ternyata yang dipilih adalah anggota DPR dan Dewan Konstituante. Ya, Dewan Konstituante. Nah, pada masa awal-awal kemerdekaan itu tidak hanya negara berbentuk negara kesatuan, tapi juga ada namanya negara berbentuk Republik Indonesia Serikat yang dulunya adalah presidensial ya di awal-awal pemerintahan akhirnya menjadi sistem parlementer. Makanya ada yang namanya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Ya, ketika Undang-Undang Dasar 1950 maka ketika sistemnya parlementer itu berganti-ganti itu pemerintahan. Ada yang 4 bulan selesai, ada yang pokoknya sebentar ya karena ketidakpercayaan gitu ya. Nah, pada akhirnya di zaman itu wakil presiden kita yang pertama itu mengundurkan diri ya, ketika dia sistemnya parlementer berbeda dengan yang tujuan pertama adalah yang sifatnya presidensial. Ya, makanya ketika wakil presiden Muhammad Hatta mundur atau mengundurkan diri itu lama sekali digantikan wakil presidennya. Dan pada akhirnya digantikan setelah berapa tahun? Dari tahun 56 sampai 73. Ya, 73 barulah terpilih wakil presiden yang dari Jogja siapa? Siapa wakil presiden di Jogja? Ada yang tahu? Sri Sultan Hamengkubuwono. Ya, Sri Sultan Hamengkubuwono yang keberapa? Ke-9 ya? Iya, betul. Itu sudah setelah lama mundurnya wakil presiden ya. Karena susah mencari figur wakil presiden kita proklamator Muhammad Hatta ini. Dan juga ada kepentingan-kepentingan dia bingung siapa yang mau dipilih gitu kan ya. Dan ketika mengundurkan diri kan berpikir kalau sistem pemerintahannya adalah parlementer ya, artinya kan buat apa wakil presiden? Karena presiden itu hanya simbolis kepala negara.
Sedangkan yang menjalankan pemerintahan siapa kalau parlementer? Ada yang tahu? Siapa yang memerintah kalau di sistemnya parlementer? Yang memerintah siapa? Ada yang tahu? Perdana Perdana Menteri. Menteri. Perdana Menteri. Perdana Menteri ketika di sistem parlementer. Kalau sudah parlementer itu Perdana Menteri buat apa lagi katanya? Memilih wakil presiden. Toh ke presidennya cuma sekedar simbol, sekedar kepala negara yang menjalankan undang-undang Perdana Menteri. Sehingga akhirnya zaman itu ya, keluarlah dekret presiden bulan Juli tahun 1959 ya untuk kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Gonjang-ganjing ya, partai politiknya banyak sampai 40 lebih dengan perorangannya banyak sekali ya yang ikut pemilu waktu itu ya 119 ya 119 pendaftar yang terdaftar gitu kan ya. Nah, kemudian setelah masa Orde Lama selesai ya dengan adanya peristiwa G30S ya, maka mulailah masa Orde Baru. Ya, masa Orde Baru dimulailah dengan pemilu ya, pada tahun 1971. Nah, pada tahun 1971 ini ya itu dikenalkan namanya azas jujur dan kebersamaan. Ya, mulai ditiadakan dan diganti dengan langsung, umum, bebas dan rahasia. Jadi zaman itu ya ada namanya jujur dan kebersamaan mulai ditiadakan ya diganti dengan luber, langsung, umum, bebas dan rahasia. Ya. Nah, pada tahun 1971 itu partai politik itu masih banyak ya. Seingat saya ada 10 ya, ada 10. Tapi dengan ada kepemimpinan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, disederhanakan partainya. Sehingga pada tahun 1977 ya sampai terakhir Orde Baru, partai hanya ada 3 ya. Nah, walaupun katanya ada namanya partai politik dan Golkar ya. Ya berdasarkan undang-undang ya tentang Undang-Undang Nomor 3 ya tahun 1975 tentang partai politik dan Golkar. Sebenarnya Golkar juga partai politik, cuma tidak dipakai namanya partai Golkar. Kenapa saya bilang partai politik? Karena dia ikut pemilu yang gabungan dari organisasi. Ya. Jadi partai politik hanya 2, P3 dan PD. Tidak. Kalau menurut saya Golkar juga partai politik, walaupun tidak namanya partai Golkar. Nah, di zaman Orde Baru ini kesan partai politik ini sepertinya serta merta itu mendukung presiden. Ya, sehingga ketika ada pemilihan umum yang menang siapa? Partai mana yang menang? Halo? Partai mana yang menang ketika zaman Orde Baru ini? Atau lembaga Golkar, Pak. Oh, Golkar ya. Golkar tiada tanding, tiada banding, tiada lawan, ya kan? Sampai banyak 90% rata-rata. Kita melihat waktu saya zaman ikut pemilihan kan itu suaranya luar biasa ya di segala lini 80-90% ya itu politik dari presiden kedua itu sukses ya mempengaruhi masyarakat melalui partai politiknya, tapi ternyata partai seperti itu tidak sehat ya. Pada akhirnya partai seperti itu yang tidak menerjemahkan mewakili masyarakat secara umum ya karena sifatnya adalah semuanya sentralistis ya, semuanya sentralistis ya, untuk gubernur aja sentralistis ya, presiden dipilih oleh MPR, kalau MPR-nya semuanya dari Golkar ya dan utusan daerah utusan golongan ya mau tidak mau yang dipilih ya DL dia lagi, DL dia lagi. Sehingga pada akhirnya pada tahun 1998 sudah mulai gonjang-ganjing ya. Gonjang-ganjing ada menuntut namanya reformasi. Ya. Pada akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri ya, kemudian digantikan oleh wakil presiden kita B.J. Habibie yang
naik menjadi presiden sebentar ya, karena pada tahun 1999 pemilu ya yang terpilih siapa? Tahun 99 presiden yang terpilih Habibie. itu nggak dipilih itu. Habibie itu menggantikan Presiden Soeharto. Siapa? Tahun 99? Gus Dur, Pak. Iya, betul. Gus Dur, ya. Gus Dur. Tapi saat itu masih dipilih oleh MPR, ya. Belum ada Undang-Undang Dasar yang diamandemen, ya kan? Untuk MPR-nya masih Amin Rais waktu itu. Jadi dia dipaket karena suaranya besar ya. PDI besar, PKB ya besar ya. Waktu pertama kali pemilu di masa reformasi itu ada 48 partai. Luar biasa euforianya masyarakat ya. Ketika dibebaskan nanti akan ada pemilihan presiden ya, akan ada pemilihan umum yang pasca reformasi, maka dibuka keran, silakan bikin partai politik sampai pada akhirnya partainya ada berapa? 48 partai. Ya, pada akhirnya tidak semuanya bisa menjadi anggota legislatif semuanya karena ada thresholdnya, ada nilai ambang batas terendahnya. Karena euforia itu, tapi mau tidak mau ya terus jalankan ya. Nah, pada tahun 1999 terpilihlah Presiden Gus Dur dan Wakil Presidennya Megawati, dan di pertengahan jalan ternyata Gus Dur di-impeach, dimakzulkan. Ya, akhirnya yang naik siapa? Setelah Gus Dur? Setelah Gus Dur siapa? Megawati, Pak. Megawati dipilih atau menggantikan? Menggantikan kalau nggak salah, Pak. Nah, menggantikan. Mulailah di sini ya. Ketika itu Presiden Gus Dur sudah punya ide untuk memilih presiden secara langsung, ya, secara langsung. Dan pada akhirnya setelah tahun 99 berarti tahun 2004 mulailah pemilihan presiden secara langsung dipilih oleh rakyat, tidak lagi dipilih oleh MPR dengan adanya Undang-Undang Dasar yang diamandemen bahwa kedaulatan rakyat itu berada di tangan rakyat, kedaulatan negara ada di tangan rakyat, ya, bukan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR enggak, tapi dilaksanakan oleh MPR berdasarkan dengan undang-undang. Nah, dalam hal ini maka kedaulatan tetap di tangan rakyat. Makanya pemilihan itu langsung oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Nah, itu namanya demokrasi. Nah, pada tahun 2004 terpilihlah siapa? SBY. SBY. Waktu presidennya siapa? Yusuf Kala. Siapa? Yusuf Kala, Yusuf Pak. Kala, Pak. Yusuf Kala. Terus tahun 2009 yang terpilih siapa? SBY lagi. Wakil presidennya siapa? Budiono. Budiono. Hah? Budiono, Pak. Budiono. Ya. Terus tahun 2009 sudah tadi? Sudah belum? Udah. 2009 siapa? SBY. SBY. Ya, Setelah lagi, itu Pak. 2014 siapa? Jokowi. Wakilnya siapa? Yusuf Kala. lagi. Sekarang Jokowi. wakilnya? Maruf Amin. Oh iya. Kalau zaman saya dulu masih muda ya, itu apal tuh presidennya siapa, wakil presiden siapa, menteri-menterinya apal. Ya, ada menteri negara urusan apa, menteri negara, menteri koordinator politik dan keamanan, Menko Polkam dulu, namanya sekarang menteri koordinator politik hukum dan keamanan, itu dulu apal karena begitu Presiden Soeharto memimpin, menterinya tidak diganti. Tapi kalau zamannya reformasi ya, apalagi sekarang ada reshuffle kabinet, ganti menteri, otak-atik menteri, ganti lagi dewan, ganti lagi kelembagaannya. Waduh, ini yang seperti ini jadinya kita nggak bisa ngapalin ya. Emang nggak harus dihafalkan ya. Tapi ya itulah namanya pendidikan politik kita ya. Sebentar ganti ya, sebentar ganti. Sekarang sudah ada perubahan nomenklatur menteri ya, walaupun nanti belum dipilih, tapi secara isu sudah ada ya, menteri pendidikan dan kebudayaan digabung dengan Menristek, kemudian ada namanya menteri investasi, ditambah lagi dengan kepala badan
BRIN, apa itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional, ganti lagi di tengah jalan gitu kan. Kenapa diganti? Orang belum jelas seperti apa ya. Kemarin Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Ristek Dikti, Kemenristek Dikti ya. Akhirnya Dikti kembali lagi ke Pendidikan dan Kebudayaan. Ya gitulah, itu pemerintahannya berganti ya. Lembaga pemerintahan kementerian juga berganti walaupun presidennya sama gitu ya. Nah, ini yang bagaimana mengantisipasi itu. Belum lagi ada penggabungan badan usaha ya. Sekarang badan usaha yang digabungkan yang besar itu apa? Bank ya. Bank milik negara, Himbara ya, yang syariah digabung jadi satu menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Belum lagi ada yang dibubarkan ya, badan usahanya yang tidak menguntungkan ya. Ada juga membubarkan kementerian lembaga non struktural oleh presiden karena dianggap tidak bisa menjalankan atau mungkin tidak efektif dalam menjalankan pemerintahan seperti itu. Ya itulah akibat dari pergantian pemerintahan. Yang kita inginkan adalah stabilitas politik. Kalau politik stabil, maka ekonomi juga akan stabil. Stabilitas politik mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan. Ya, kalau politik kita nggak stabil, keamanan nggak akan stabil. Apalagi perekonomian nggak akan stabil. Makanya kalau ada pemilihan, apapun itu, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, usahakan ada stabilitas politik. Nah, tapi ada juga yang kalangan-kalangan yang tidak setuju sejak awal, nggak mau jadi partai politik, nggak setuju dengan ada partai politik. Ada yang namanya radikalisme intoleran. Sekarang terkenal namanya radikalisme intoleran, itu ya. Ya, untuk negara kesatuan. Pokoknya NKRI NKRI harga mati, seperti itu. Sebenarnya namanya perbedaan pendapat itu wajar dalam pelaksanaan perpolitikan kita. Wajar, tapi mengantisipasi dengan baik itu yang harusnya bisa dilaksanakan dengan baik ya. Nah, tahun 99 itu adalah pemilihan pasca reformasi ya, setelah reformasi ya, pada masa reformasi 48 partai, kemudian 2004 ya, itu berlangsung 3 tahap ya, ada legislatif ya, presiden wapres ya, kemudian presiden wapres tahap 2 kan, waktu itu ada 2 kali pemilihan presiden yang nggak ada suara yang lebih 50% ya. Nah, pada pemilu ini rakyat dapat memilih presiden secara langsung, makanya sampai 2 kali pilihan. Pemilu 2009, undang-undang membolehkan cara mencentang dengan bolpen setelah sebelumnya dicoblos, dicoret, conteng, dicoblos, coret, coblos, sekarang dibolongin ya. Kalau dulu pemilihan partai politik ya, pada pemilihan legislatif itu adalah partainya ya, maka sekarang yang dipilih adalah orangnya. Makanya biarpun dia nomor urut 5, kalau dia suaranya besar, dia akan menjadi anggota dewan. Kalau dulu yang dipilih adalah partainya, maka yang dapat suara yang pastinya nomor 1 terus, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi kalau dia tidak dipilih orangnya, maka yang dipilih itu adalah yang terpilih itu adalah partainya. Jadi kadang-kadang antar sesama satu partai ya bisa digugat ya, digugat karena ini suara saya, harusnya saya yang menang. Bisa seperti itu ya. Karena polanya memang seperti itu. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD bahwa perubahan yang terjadi Undang-Undang Pasal 21 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tapi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan perubahan tersebut, ya seluruh anggota DPR, DPD, Presiden, Wapres, DPD Provinsi, Kabupaten Kota dipilih melalui pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Luber jurdil, gitu istilahnya ya. Jadi partai politik ya, sekarang dilaksanakan ya, itu adalah cerminan dari kedaulatan rakyat. Ya, meskipun memang di dalam pelaksanaannya ada yang kurang
kurang elegan gitu ya. Tapi biar bagaimanapun juga akhirnya kalau sudah diputuskan partai A, B, C, D, ya, kalau ada yang tidak setuju digugat ke Mahkamah Konstitusi gitu ya. Seperti itu. Sekarang kalau ada gugatan-gugatan ya harus ada bukti-bukti ya. Kenapa dia kalah, kenapa dia menang, harus ada yang namanya penggelembungan suara, ada yang namanya 100% di suatu daerah dicoblos semuanya 100%, apa iya gitu ya. Jadi pertanyaan, misalkan di dalam suatu kecamatan ada 10.000 orang yang punya hak memilih, 10.000-nya nyoblos gitu ya. Itu kelihatannya bisa, tapi kayaknya cenderung tidak mungkin gitu semuanya hadir gitu ya. Saya tidak tahu bagaimana bisa sampai seperti itu ya kan, banyak sekali yang memang menjadi masalah-masalah ketika dalam proses pemilihan umum ini ya, pada partai-partai ini kan berlomba-lomba supaya dapat menang, dapat suara untuk dapat kursi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana, harus ada dipantau ya, diawasi lah pemilu ini supaya berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Nah, sekarang pelaksanaan pemilu tadi sudah ya. Nah, pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 mendefinisikan partai politik sebagai organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara, ya udah tadi. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pas, Pak, pas. Pas. Ini ada dasar hukum pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam pasal 1 tanggal 7, penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jadi sekarang ini ada yang namanya KPU, ya KPU yang memang dia melaksanakan ya pemilihan umum, ya KPU diawasi oleh Bawaslu supaya penyelenggaranya itu sesuai dengan norma-norma etika yang berlaku. Dan ketika ada pelanggaran norma atau etika, maka ada yang namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sebagai satu kesatuan fungsi. Jadi yang namanya Bawaslu, KPU, DKPP adalah penyelenggara pemilu. Ya, ada satu kesatuan fungsi ya untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat. Jadi kalau misalkan anggota KPU, Panwaslu gitu ya tidak amanah, maka akan diberikan sanksi oleh Bawaslu ya. Nah, sekarang sudah ada masalah di KPU yang digantikan ya. Sekarang ketua KPU kita yang tadinya siapa namanya? Arief Hidayat ya. Arief Budiman ya. Arief Budiman digantikan oleh Ilham ya. Iya, karena ada pelanggaran kode etik gitu ya. Kalau tidak salah seperti itu. Saya lupa ingat. Yang jelas ketua KPU sudah berganti. Itu adalah hasil pleno dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kalau memang ada anggota KPU, Bawaslu, dan jajaran di bawahnya tidak sesuai dengan kaidah tugas fungsinya, maka bisa diberikan sanksi. Yang terburuk adalah dipecat. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Halo? Nggak ada, Pak. Kenapa ngantuk ya? Hah? Sudah jam 10.15. Enggak kok, Pak. Enggak apa. Atau kita bicara sampai jam 3 menjelang sahur gitu ya. Enggak apa-apa ya. Tapi enggak ada kuota ya, habis ya. Tadi siapa tuh yang belum ada nih? Enggak ada orangnya ya? Cynthia ya? Iya Pak, sinyalnya dia Pak. Oh, sinyalnya tidak ada. Baiklah kalau begitu. Sampai bertemu setelah UTS. Saya tidak tahu ujiannya Oh iya Pak, kapan. Ya. kisi-kisi UTS apa Pak? Kenapa? Untuk kisi-kisi UTS. Kisi-kisi UTS.
kisi-kisi UTS apa yang dipaparkan ya dibaca saja ya. Ada yang dianalisis ya, kalau misalkan ada pertanyaan menganalisis ya dianalisis ya, tidak hanya sekedar menjawab sesuai normatif apa yang ada di tulisan di buku enggak. Coba sebisa mungkin juga menuangkan ide-ide yang ada di dalam pikiran seperti itu. Kalau kita nilainya secara normatif ya dapatnya normatif gitu. Karena kalau ujiannya esai dan nggak mungkin dibilang tutup buku ya. Kenapa nggak mungkin tutup buku? Karena saya tidak bisa mengawasi setiap mahasiswa, bagaimana saya harus mengawasi ya. Kecuali kalau mau UTS-nya di kampus, itu kan. Kemudian saya awasi langsung. Tapi enggak, saya pikir ini adalah buka buku. Kemudian yang penting adalah selain UTS juga dilampirkan tugas yang kemarin saya berikan ya dengan membuat resume atau ringkasan dari webinar berikut dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh panitia webinar. Paham sampai sini? Halo, paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya. Yang udah siapa ya? Novita yang sudah ya? Iya, Pak. Oh iya iya ya. Ini siapa nih? Sinte minta maaf, saya sinyalnya jelek ya. Saya maafkan ya, mumpung belum Lebaran, tapi tetap kita harus saling memaafkan. Ya. Coba sekali lagi dibuka lagi videonya karena tadi Rahmat belum masuk ya untuk laporan kelembagaan ya. Semuanya buka. Saya pengen tahu semuanya masih ada nggak atau sudah pada merem semua? Saya curiga ini kan kusut semua rambutnya nih. Dia seperti dengerin musik ya sambil tiduran ya. Jadi yang hadir siapa aja nih? Aduh, siapa nih? Siapa aja nih? Ini nggak ada Rahmat, Rizky, Iqbal, Novita, Yuan, Tirsa ya. Satu lagi Cynthia. Rahmat, kamu sudah paham Rahmat? Paham, Pak. Ya, nah, ayo dikejar mumpung masih ada waktu diselesaikan ya. Ini juga nih siapa? Iya, Pak. Jangan mangkir lagi ya. Kapan selesainya? Ya. Juga Tirsa, apa kabar Tirsa? Masih gelap aja nih Tirsa ini. Tirsa mana Tirsa? Waduh, mana? Halo Tirsa? Ada yang tahu kemana Tirsa itu? Nggak kelihatan ya. Berarti nggak ada tuh ya? Coba lihat di dapur, ada nggak tuh apa lagi ngambil makanan atau apa itu dia buat persiapan sahur gitu ya. Si Tirsa ini kemana ini? Nggak ada videonya. Nanti dijapri aja ya, Tirsa kamu kemana? Kalau mau sahur bersama nggak apa-apa, sahur on the road. Baik, sampai sini saja ya. Sampai sekian ya. Saya ucapkan selamat malam ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang dalam penjelasan maupun dalam bentuk kata ya. Sampai berjumpa lagi di UTS nanti ya. Semuanya harus ikut UTS. Artinya semuanya harus isi KRS. Ya, jangan nggak ada yang isi KRS. Nanti nggak bisa ikut UTS. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak, kasih Pak. banyak, Pak. Ya, Banyak, Pak. sama ya, selamat berpuasa ya, besok ya. Selamat bersahur ya. Jangan lupa Ya, Pak. bahagia. Jangan lupa Makasih, Lebaran pulang kampung. Ada yang pulang kampung nggak ini?